Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali lagi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur kalau sampai hari ini kami boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kami boleh hidup dan biarlah kiranya Tuhan kami belajar untuk terus senantiasa mensyukuri apapun yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan saat ini Tuhan, jika kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap kami, menuntun dan memberikan hikmat supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan ingatkan kami untuk terus tunduk terhadap otoritas firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh berkuasa di dalam kehidupan kami dan juga berkuasa untuk mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. 2 Korintus pasal 8, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang anugerah yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami, supaya mereka juga beroleh anugerah untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Karena itu sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena kamu ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita membaca apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus, kita bisa melihat bahwa hal ini adalah hal yang mungkin sampai hari ini masih kita terus jalankan, bukan hanya melalui pribadi kita masing-masing, tetapi juga di gereja kita. Berkali-kali mungkin kita bisa melihat bahwa program-program gereja kita selalu menekankan tentang bakti sosial, begitu ya, menolong orang-orang yang lain, memberikan persembahan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan, dan juga mungkin berbagi dengan sesama, gitu ya. Dan jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9 yang kita baca tadi, Rasul Paulus juga menekankan tentang hal ini. Bagaimana kita sebagai orang percaya itu juga bisa melakukan sebuah pelayanan kasih. Dan pelayanan kasih itu bentuknya seperti apa? Mungkin bisa berbagai macam bentuk. Tetapi apa yang menjadi esensi dari pelayanan kasih inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus sangat menekankan tentang kata anugerah. Kalau kita baca di ayat yang pertama, Rasul Paulus berkata, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang anugerah yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Kita bisa lihat di sini apa yang digambarkan oleh anugerah itu. Kalau kita lihat Bapak Ibu, di sini Rasul Paulus menjelaskan bahwa Makedonia itu kota yang sedang di dalam penderitaan, kota yang sedang berat, dan kemungkinan mereka di sini bukanlah kota yang maju, bukanlah kota yang kaya. Tetapi di sini dikatakan mereka sekalipun di dalam keadaan yang berkekurangan, mereka tetap melakukan pelayanan kasih, atau mereka mau menolong
Khususnya pada waktu itu rasul-rasul, mereka mau memberikan persembahan kepada rasul-rasul supaya rasul-rasul itu dapat melayani dengan baik. Lalu kemudian di sini dikatakan bahwa mereka dengan kerelaan sendiri, di ayatnya yang keempat, meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh anugerah untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam kata pelayanan kasih ini bukan hanya soal tentang bagaimana berbagi, bukan soal bagaimana kita menolong orang lain, tetapi Rasul Paulus mengemas pelayanan kasih itu di dalam satu payung besar yang dia sebut dengan anugerah. Apa arti anugerah di dalam pelayanan kasih? Apa arti anugerah yang memayungi pelayanan kasih ini? Bapak Ibu Saudara, kalau kita misalnya bisa melanjutkan bacaan kita, di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana orang-orang pada waktu itu, orang-orang Makedonia khususnya, mereka memberi dari kemampuan mereka yang bahkan mungkin melampaui kemampuan mereka, begitu ya. Mereka tidak sanggup, mereka kota yang kurang kaya, yang tidak begitu maju juga, tetapi mereka mendorong diri untuk mereka bisa menolong orang lain. Apa yang mendorong mereka sehingga mereka bisa melakukan hal ini? Di ayatnya yang kelima, Rasul Paulus berkata, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini Rasul Paulus mau menunjukkan bahwa pelayanan kasih yang benar atau esensi dari pelayanan kasih yang mungkin sampai hari ini kita lakukan adalah bagaimana kita memberi diri kita terlebih dahulu kepada Tuhan. Jadi fokusnya bukan lagi hanya menolong orang lain, menolong sesama, tetapi bagaimana kita menghayati pelayanan kita ini di hadapan Tuhan. Apakah pelayanan ini sungguh-sungguh aku lakukan untuk memuliakan nama Tuhan, atau jangan-jangan untuk memuliakan namaku sendiri, memuliakan komisiku masing-masing, memuliakan gerejaku, begitu ya. Mari Bapak Ibu kita melihat pelayanan demi pelayanan yang kita buat sampai hari ini. Apakah sudah kita prioritaskan pertama-tama kepada Tuhan, baru kita berikan kepada sesama kita. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus kemudian berkata kepada jemaat di Korintus dengan memberikan sebuah contoh, begitu ya, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dia menceritakan dan berbagi, begitu ya, bagaimana jemaat di Makedonia itu melakukan pelayanan kasih. Di ayat 8 sampai ayat yang ke-9 Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus. Dia berkata, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Jadi yang lebih penting di sini bukan tentang bagaimana kita menolong atau berbagi dengan sesama, tetapi hati. Apakah kita melakukannya dengan keikhlasan? Apakah kita sungguh-sungguh melakukannya demi nama Tuhan, bukan demi diri kita atau lembaga kita masing-masing? Ini yang menjadi hal yang paling penting digarisbawahi untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi orang-orang percaya bukan menekankan kepada hal-hal yang baik saja Bapak Ibu, karena mungkin saya sudah sempat sebutkan juga pada bina iman yang sebelumnya, begitu ya, bahwa kalau kita hanya berbicara tentang hal-hal moral, kebaikan, orang-orang di agama lain juga melakukan hal yang sama, apa bedanya kita? Tetapi apa yang membedakan kita adalah hati kita yang tertuju kepada Tuhan. Ketika kita melakukan pelayanan itu, kita tahu kita sedang melayani Tuhan, bukan melayani orang lain dan bukan melayani diri kita sendiri. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-9 ini perlu kita garis bawahi yang mendasari pelayanan kasih kita yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata begini kepada jemaat di Korintus, karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena kamu ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah yang disebutkan oleh Rasul Paulus tentang anugerah di dalam pelayanan kasih,
yaitu bagaimana kita melakukan pelayanan kasih sambil menyadari anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan sekadar tentang apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tentang berkat-berkat yang Tuhan berikan, rejeki kita, dan lain sebagainya. Sehingga bukan hanya kemudian, kita dapat seberapa banyak dari Tuhan, nanti kita bagikan kepada orang lain. Bukan hanya itu, tetapi kita perlu menyadari bahwa Allah kita sudah memberikan sebuah teladan di dalam pelayanan kasih yang Dia juga lakukan di dalam kehidupan kita. Dia rela menjadi miskin demi setiap kita yang walaupun Dia kaya, sehingga di dalam kemiskinannya itu kita berganti menjadi orang yang kaya melalui kemiskinan yang Tuhan sudah lakukan. Artinya adalah kita bisa melihat di sini ada sebuah penggambaran di mana Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang besar, kemudian Dia memilih untuk turun ke dalam dunia sehingga Dia meninggalkan sosoknya sebagai Allah, orang yang mungkin memandangnya Dia sebagai Allah yang besar. Dia menjadi manusia biasa dan kemudian Dia menunjukkan teladan pelayanan kasih itu kepada manusia. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ini hal yang perlu kita sungguh-sungguh gumulkan. Sebelum kita mulai melakukan pelayanan-pelayanan kasih kita, baik secara komunal, gereja, maupun secara pribadi kita mau menolong orang lain, kita perlu sungguh-sungguh menyadari anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sehingga melalui itu kita dapat sungguh-sungguh melakukan pelayanan kasih karena kita mau meneladani Tuhan kita. Bukan karena kita mau mencari pujian atas nama diri kita sendiri atau mungkin motivasi-motivasi yang lainnya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pelayanan kasih bukanlah satu hal yang menjadi keharusan juga, Rasul Paulus mengatakannya di ayat yang ke-8, tetapi hati kita yang paling penting dari semuanya itu adalah hati kita untuk bisa sungguh-sungguh terpaut kepada Yesus, hati kita yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan melupakan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dalam pelayanan-pelayanan kasih kita kepada sesama. Mari kita terus melakukan pelayanan-pelayanan kasih kita dengan penuh rasa syukur dan terpaut hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan sudah boleh memberkati setiap kami, memberikan kami hal-hal yang mungkin melampaui pikiran kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan juga boleh terus senantiasa memberikan anugerah kepada kami, menunjukkan betapa Tuhan mengasihi kami. Tuhan rela menjadi miskin supaya kami menjadi kaya di dalam Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan melalui apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami itu menjadi teladan bagi kami agar kami dapat melakukan pelayanan-pelayanan kasih kami kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon kekuatan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.